Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Amrisat, NIM 202101010372. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama yaitu rangkuman kelompok 1, pengantar akuntansi dan perusahaan. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kegunaan akuntansi adalah bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi. Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi serta kegiatan keuangan lainnya, kemudian menghasilkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi yaitu yang pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Jenis entitas usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau proprietorship. Yang kedua, persekutuan atau partnership. Yang ketiga, perseroan atau corporation. Yang keempat, koperasi. Profesi akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial ini terbagi menjadi dua, yaitu akuntan swasta dan akuntan publik. Selanjutnya yaitu rangkuman kelompok 2, analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi, mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar. Ragam transaksi. Transaksi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dengan pemilik. Yang kedua, transaksi dengan kreditor. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan. Yang keempat, transaksi dengan pemasok. Yang kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk dalamnya transaksi, nama-nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut jurnal, dikenal juga sebagai buku pemasukan utama. Jenis jurnal. Setiap entitas memiliki cara sendiri untuk mencatat setiap transaksi yang sedang berjalan, tetapi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jurnal umum, yang kedua jurnal khusus. Selanjutnya yaitu rangkuman kelompok 3, proses penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Konsep dasar penyesuaian. Konsep dasar jurnal penyesuaian adalah konsep dasar akuntansi yang digunakan sebagai landasan pembuatan jurnal penyesuaian. Ada dua konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis akrual. Yang kedua, konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis kas. Fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Fungsi dari jurnal penyesuaian antara lain: yang pertama, perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. Yang kedua, untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapat yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Adapun tujuan dari jurnal antara lain: yang pertama, untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Yang kedua, agar diakhiri dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Yang ketiga, untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi jurnal penyesuaian akan memberikan kita gambaran
jumlah beban serta jumlah pendapatan yang valid. Yang keempat, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Selanjutnya, rangkuman kelompok 4, penyelesaian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya, melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk pembuatan keuangan. Siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi dan analisis. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terdiri dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam waktu kurun tersebut, semua prinsip dan metode dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses-proses pada tahap penyelesaian akuntansi. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses. Dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Pada tahap penyelesaian ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara atau temporer menjadi bersaldo nol pada akhir periode. Jurnal balik. Jurnal balik merupakan jurnal akuntansi yang berfungsi untuk mengembalikan jurnal penyesuaian agar proses laporan dapat membentuk akun neraca. Jurnal yang memiliki nama lain, reverse entry, ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya akun ganda. Ya, selanjutnya ke rangkuman kelompok 5, akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi seperti mengetahui siklus akuntansi yang digunakan akun bisnis serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lain. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Jenis perusahaan ini tidak melakukan produksi dalam artian mengelola bahan baik menjadi produk jadi. Perusahaan ini juga tidak melakukan perubahan sedikit pun pada produk jadi. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Karakteristik inilah yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan manufaktur. Berikut beberapa karakteristik yang dimaksud. Yang pertama, membeli dan menjual produk tanpa mengolah. Yang kedua, pendapatan atau. Dan selanjutnya yaitu rangkuman kelompok 6, persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cadang dari suatu peralatan atau mesin persediaan. Dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, atau suku-suku cadang. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagang. Tanpa adanya persediaan barang dagang, perusahaan akan menghadapi resiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama menurut PCAK nomor 14 tahun 2007. Jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria persyaratan standar akuntansi keuangan Indonesia nomor 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva. Yang pertama yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam proses produksi atau perjalanan, yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, menurut jenis perusahaan.
Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan publikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Persediaan bahan baku. B. Bahan dalam proses. C. Barang jadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.